Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Seorang profesor matematika di Teheran menggelar perkuliahan di tengah reruntuhan kampus yang hancur akibat serangan rudal. Aksi ini menjadi simbol perlawanan sipil Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. شریف هستم و با توجه به اینکه مرکز آموزش فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته اما در میان Sebuah video viral memperlihatkan Profesor Matematika Ali Reza Zareh tetap mengajar di tengah puing-puing kampus Sharif University of Technology di Teheran, Iran yang rusak parah akibat serangan udara. Dalam rekaman tersebut terlihat Profesor Zareh terlihat duduk tegak di depan laptop dengan mengenakan kemeja biru rapi di tengah ruang kelas yang hancur. Dinding kelas tampak mengalami retakan besar sementara serpihan bangunan berserakan di meja dan lantai. Meski berada dalam kondisi berbahaya di bawah reruntuhan bangunan, Zareh tetap menyampaikan materi secara daring kepada mahasiswanya. Ia menegaskan dirinya tak akan meninggalkan kampus tersebut. Profesor Zareh juga menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Israel bisa menghancurkan bangunan, namun mereka tidak bisa menghancurkan semangatnya. Sharif University of Technology sendiri merupakan salah satu institusi sains terkemuka di Iran yang kerap dibandingkan dengan MIT di Amerika Serikat. Sebelumnya sejumlah institusi pendidikan lain di Iran juga dilaporkan terdampak serangan udara di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ratusan pendukung Hizbullah berkumpul di lapangan Riyad Al-Sol, Beirut untuk menantang rencana perundingan antar pemerintah Lebanon dengan Israel. Ratusan pendukung Hizbullah mengibarkan bendera Lebanon dan Iran. Mereka berkumpul di lapangan Riyad Al-Sol, Beirut. Demonstran menentang perundingan antara pemerintah Lebanon dengan Israel yang rencananya akan dilaksanakan di Washington, Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Kami melawan dan kami tidak berkompromi". المفاوضات كلها رايحه زباله ولا رح تفيدنا ولا رح تعمل شيء، هذا الرينجر اللي بيطبق، هذا الرينجر اللي بيدافع عن ارضنا، بخلينا نعيش بكرامه، لا مفاوضتك المذله ولا مفاوضتك انت وغيرك. Sebelumnya, pemerintah Israel membuka opsi untuk melakukan negosiasi dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah meminta kabinetnya untuk memulai pembicaraan langsung dengan Lebanon. Rencana pertemuan terjadi di tengah serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon yang menargetkan Hizbullah.
Serangan terus terjadi di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang mulai berlaku Rabu lalu. 2 orang terluka usai pasukan penjajah Israel melepaskan sejumlah tembakan kepada warga Palestina di Nablus, tepi barat. Pasukan Zionis menyerbu kota Nablus dan sejumlah kota lain di tepi barat Palestina. Penjajah melepaskan sejumlah tembakan yang menyebabkan seorang bocah 14 tahun dan pria 38 tahun terluka. Menggunakan ambulans, petugas Bulan Sabit Merah Palestina bergegas mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Serbuan berulang-ulang tentara Zionis ke kota tua Nablus mengancam nyawa dan mempengaruhi aktivitas ekonomi warga Palestina. Aksi teror pasukan penjajah ini sengaja dilakukan untuk menyebarkan ketakutan di kalangan warga Palestina. مع إصابتين الإصابة الأولى 14 سنة بالأخذ والإصابة الثانية 39 عام شظايا في الرأس والكتف. طبعا كالعادة ورد اتصال في الساعة 9 صباحا إلى غرفة العمليات في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوجود عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة. بتأثر على الخدمة الاقتصادية كثير وبتزعزع الاقتصاد. خوف للناس، خوف كمان خوف للناس انه الناس بتبطل بتصير تخاف تفوت على البلد فهذا بأس. Polisi menangkap sejumlah demonstran saat aksi bela Palestina di London, Inggris. Aksi protes menentang keputusan pemerintah Inggris untuk menetapkan kelompok pembela Palestina di bawah undang-undang terorisme. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Polisi menangkap sejumlah demonstran saat aksi bela Palestina di Trafalgar Square, London, Inggris. Sementara massa terus berorasi, menyuarakan kemerdekaan Palestina dan menentang genosida di Gaza. Aksi protes ini merupakan bagian dari kampanye cabut larangan yang menentang keputusan pemerintah Inggris untuk menetapkan kelompok pembela Palestina di bawah undang-undang terorisme. So this is a mass protest, part of the Lift the Ban protests against the crazy and unlawful ban on Palestine action as terrorists. Palestina Action adalah jaringan aktivis yang berbasis di Inggris yang menargetkan perusahaan terkait produksi senjata dan rantai pasok militer. Ribuan warga Israel menggelar aksi protes anti perang di Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat. Warga Tel Aviv menyuarakan penolakan terhadap perang yang dinilai tak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv Sabtu waktu setempat untuk menyuarakan penolakan terhadap perang AS Israel dengan Iran yang dinilai tidak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Massa membawa potret korban serta spanduk bertuliskan hentikan mesin perang dan perang tanpa strategi keluar adalah bunuh diri nasional. Sejumlah demonstran juga tampil dengan menggunakan topeng Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel. Aksi protes ini sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian mengawal dan mengamankan sejumlah demonstran yang terlibat adu argumen di lokasi. Salah satu peserta aksi menyebut jumlah penentang perang terus meningkat dari hanya puluhan orang di awal konflik hingga kini mencapai ribuan. Ia menyampaikan saat ini persentase masyarakat yang mendukung perang turun menjadi 50%, bahkan mewakili mayoritas suara publik. Aksi protes ini digelar bersamaan dengan momen negosiasi damai antara delegasi Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan berlangsung di Islamabad.